Shalom, shalom Elohim. Damai sejahtera bagi kita sekalian dimanapun kita berada saat ini. Shalom Elohim, shalom Elohim. Damai yang melampaui segala akal logika manusia, yang ada di dalam hati kita sebagai anak-anak Tuhan, itulah yang akan menyertai kita. Kuasa Tuhan, Bapa Yahweh, Bapa Yeshua HaMashiach Elohim, selalu menyertai kita dimanapun kita berada saat ini. Haleluya. Terpuji-pujilah nama Tuhan Bapa Yahweh, Bapa Yeshua HaMashiach Elohim, yang telah menjadikan langit dan bumi ini dan segala isinya, dan sangat mencintai semua makhluk ciptaannya yang berada di muka bumi ini. Shalom, shalom Elohim bagi kita sekalian. Untuk mendasari perbincangan santai kita pada malam hari ini, kita akan mengambilnya di dalam firman Tuhan pada saat ini. Yesus menyucikan bait Allah. Terambil dalam Yohanes pasalnya yang kedua, ya, ayatnya yang tunggu ya Bapak Ibu, saya akan ganti ini. Saya akan ganti kacamata dulu ya, tidak bisa baca ini tulisan di Alkitab Bapak Ibu, terlalu kecil karena sudah min mata saya. Tunggu ya, sorry terganggu ini kacamata ini kurang kayaknya di pemin. Nah ini baru bisa, haleluya. Ya, ini tulisan di firman Tuhan kan kecil-kecil, jadi kalau tidak sesuai dengan min kacamata susah Bapak Ibu bacanya ya. Hanya bayang-bayang saja dilihat. Nah, Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci, dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Bapa Yahweh, Bapa Yeshua HaMashiach Elohim, saya ini kalau setiap pelayanan begini Bapak Ibu, tidak ada saya mempersiapkan diri untuk membuka firman Tuhan terambil dari mana atau susun sesuai khotbah, buat kerangka atau apa untuk disampaikan kepada pemirsa sekalian ya, baik di alam nyata, di alam dunia lain, di alam abu-abu, tidak Bapak Ibu, tetapi atas tuntunan roh. Jadi setiap kali buka firman Tuhan, di mana Tuhan tunjukkan, ya, saya berjalan sesuai tuntunan roh. Kalau roh itu mengatakan ini anakku, ini yang akan dibahas, nah langsung ya, tidak ada persiapan dan juga tidak ada catatan atau apapun. Saya juga bersaksi seperti itu ya, semuanya berjalan secara natural, tidak ada persiapan catat mencatat, tidak ada Bapak Ibu ya, sesuai apa kata roh yang ingin roh sampaikan kepada kita, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran yang berdiam di setiap hati anak-anak Tuhan.
anak-anak Tuhan, Bapa Yahweh, Bapa Yeshua HaMashiach Elohim, yang telah menjadikan langit dan bumi ini. Jadi rohnya begitu dahsyat, rohnya luar biasa, ya. Jadi kalau ada roh Tuhan, roh Allah di hati kita, ya, ada roh Bapa Yahweh di hati kita ini, kita Bapak Ibu tidak usah gentar, tidak usah takut, ya, tidak usah gentar, tidak usah takut. Karena roh itu sangat luar biasa yang menuntun kepada kita. Ingat, murid-murid Tuhan itu bukan orang terpelajar, mau S1, S2, S3, tidak, hanya nelayan. Orang-orang sederhana yang ingin dipakai Tuhan, yang taat, setia, rendah hati, Tuhan pilih. Siap meninggalkan pekerjaannya, siap meninggalkan keduniawiannya. Dia katakan ikut, ya ikut. Kalau manusia itu Bapak Ibu, kalau mengikut Tuhan, kita siap bayar harga, ikut dia, ya. Kita tanpa banyak embel-embel, ya, ikut, ya ikut. Walaupun kita tidak terpelajar, mau ibu rumah tangga kek, mau anak muda kek, emak-emak kek, opa-opa kek, anak-anak saja, balita. Nah, kalau roh Tuhan itu bekerja dahsyat, nah luar biasa. Gangguan itu apa itu? Kedengaran ya, bergetar ini seng. Itu ada laba-laba di atas. Ada laba-laba. Ada ada kadal, ada ular bludak lihat. Biasa itu kalau mempelai live. Keluar dari kadal gurun, kadal ular, keluar semua, ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, ya, seperti itu Tuhan memakai siapa saja yang ingin dipakainya. Dan ingat bahwa Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan murah hati. Tapi jangan salah, di samping sifat itu dia tegas. Tuhan itu tegas, Bapak Ibu, ya. Ada Spiderman. Halo Shalom, roh pangeran ilahi, Shalom Elohim, ya Bapak Ibu. Ini begini pemakaian wadah, ya. Panitia Nugrahanto ini wadahnya dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menolong mempelainya, Tuhan Yesus untuk menjaganya di muka bumi ini. Nah, mempelai juga dipakai Tuhan Yesus. Kita ini hanya alat wadah di akhir zaman yang layak. Semuanya kan zaman per zaman begitu, Bapak Ibu. Turun roh, dipakailah wadah yang luar biasa. Nah, seperti wadah Sadrak, Mesak, Abednego. Nah, coba cek rohnya siapa yang ada di dalam diri Sadrak, Mesak, Abednego pada waktu itu. Kalau bukan roh Bapa Yahweh, roh Yesus Kristus itu sendiri, roh Kudus, tiga ini Bapak Ibu yang menentang habis-habisan Bapak Ibu sistem perbatuan. Sistem patung. Jadi tiga roh ini bekerja. Nah, itu pada zaman Sadrak, Mesak, Abednego. Tapi roh itu kan menyamar. Nah, dia turun dalam pribadi Sadrak, Mesak, Abednego pada waktu itu. Nah, mengerti sampai sini? Roh itu begitu setiap zaman. Kalau mau di akhir zaman, dipilihlah wadah-wadah yang excellent, turun roh itu. Nah, mati hidup itu Bapak Ibu. Mau dibuang juga di lautan api, ya. Jalan-jalan saja kita seperti di lautan api, dan lihat roh yang menyertai mereka. Tiga dibuang, roh itu yang maha penguasa, yang roh yang ada di cakrawala itu berjalan-jalan. Nah, itu pribadi roh itu sendiri Bapak Ibu, ya. Tuhan itu kalau ingin menunjukkan kuasanya, ndak kaleng-kaleng Bapak Ibu. Tuhan itu kalau menunjukkan kuasanya tidak kaleng-kaleng. Halo Shalom malaikat Triana. Semua ini malaikat Bapak Ibu, ya. Pak Ernest, Ibu Ernest, Herman Billy, Pak Herman Billy, semuanya casing-casing yang terpilih, ya, yang sudah percaya itu isinya malaikat, ya. Casingnya manusia.
Bucan Tirente Siburuan, Esther Gita Budiman, semuanya ini malaikat Bapak Ibu ya, malaikat Tuhan. Hanya meminjam wadah tubuh, makanya sudah bercahaya berkilau-kilauan. Tapi disinilah letak pengujiannya ya Bapak Ibu. Kita sudah terpilih, di wadah kita ini sudah ada malaikat Tuhan. Tapi ingat, di dalam wadah ini kan masih berjalan waktu. Nah, seiring berjalan waktu ini Tuhan ingin melihat ya, adakah di antara kita siapa tahu jatuh dalam keangkuhan rohani. Saya ini so percaya cahaya, saya ini so indah, akhirnya jatuh. Nah, itu Anda sudah jadi pengikut Lucifer CS, karena Lucifer CS itu pengikutnya jatuh dalam keadaan bercahaya cahaya. Saya senantiasa mengulang ini Bapak Ibu, karena ini sangat penting bagi kita. Jangan sampai kita terpeleset jatuh hanya gara-gara dosa, hanya gara-gara dosa keangkuhan. Nah, ini hati-hati ya Bapak Ibu. Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pencinta bagi umatnya. Tapi dia juga ada murka Bapak Ibu. Di balik sifat-sifat murah hati, kelembutan, kemurahan hati, pengasih, penyayang, panjang sabar, di balik itu ada juga sisi murkanya Tuhan. Dia murka kepada LGBT, dia murka kepada lesbi. Apa sih enaknya pisang dengan pisang? Pedang dengan pedang itu apa enaknya? Di mana enaknya? Ya, masuknya juga di tempat yang kotor, keluarnya di tempat yang kotor. Coba dapat murka Tuhan. Ya, Lombok dengan Lombok mana enak Bapak? Ya, LGBT lesbi ini sangat dibenci Tuhan loh. Mempelai sudah peringatkan itu ya dari 3 tahun yang lalu, dapat sebuah penglihatan. Ya, LGBT dengan lesbi ini apa enaknya? Tomat dengan tomat, jeruk dengan jeruk. Ya. Apa enaknya saudara? Ya, tidak ada enaknya. Ya, masuk juga di tempat yang kotor, di dubur. Keluar kemari HIV, penyakit semua yang didapat. Ya, masuk di tempat yang kotor, keluar juga di tempat yang kotor. Apa enaknya Bapak Ibu? Sensasi apa yang manusia ingin dapatkan? Ya, sensasi apa coba? Ingat ya, Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pemurah, panjang sabar, lemah lembut. Tapi di balik sifat-sifatnya itu semua yang maha baik, yang maha kudus, dia tetaplah Allah yang juga murka kepada ciptaannya. Kalau so kelewatan manusia ini main jorok-jorok, main tai-tai, sukanya main tai-tai. Haleluya. Apa enaknya ya, masuk di lubang tai, keluar di lubang tai. Hah? Dapat kemari penyakit. Haleluya. Apa enaknya Bapak Ibu yang kayak begitu-begitu? Ini gambaran ketika Yesus menyucikan bait Allah. Di dalam bait Allah itu mereka berdagang. Sama seperti terjadi 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Di rumah Allah itu juga orang main suntik, pasang body di situ. Itu perdagangan itu. Sama kejadian seperti zaman dahulu. Itu perdagangan itu, ya. Murka Bapak Ibu. Tuhan Yesus marah, dia ambil cambuk, dia rakit itu tali, kalau dia cambuk satu-satu itu tali sapi itu. Dapat cambukan tali sapi, memang enak, langsung melepuh itu di kulit, dicambuk pakai tali sapi. Marah Bapak Ibu. Tuhan Yesus itu jangan Anda lihat dari sisi baik-baiknya. Memang baik, dia maha baik, maha penyayang, maha pengasih. Tapi dia, Bapak Ibu, bisa marah, bisa murka kepada kita ini sekalian ya. Bisa murka ya. Jangan lubang telinga, lubang semua lubang dimasuk. Lubang pintu sekalian. Gila manusia ini ya. Sudah diciptakan perempuan dengan laki-laki, Adam dan Hawa. Mereka sekarang pergi rubah lagi. Ya. Doni dan Dono. Bella dan Nini. Haleluya. Apa enaknya? Terus pakai alat-alat bantu lagi. Alat sana, so karet apa yang dikasih masuk, so apa semua.
Mau dihukum ini manusia ini ya. Begini-begini kelakuannya yang aneh-aneh begini ini, yang menyimpang-menyimpang. Ya, dari firman Tuhan mau dihukum dorang. Yesus itu pertama-tama menyucikan bait Allah. Bait Allahnya sendiri dulu disucikan. Makanya dibongkar semua itu dosa. Penyesatan-penyesatan, salib terbalik, salib badiri yang terbengkok-bengkok itu diluruskan semua. Ya. Makanya gunanya malaikat-malaikat Tuhan, saksi-saksi surga itu bersaksi. Untuk apa? Meluruskan yang bengkok, sayang. Salib yang bengkok, salib yang terbalik, iman yang bengkok, iman yang lari ke sana kemari, yang tidak menentu arah, yang tidak karu-karuan, itu diluruskan semuanya. Karena yang pertama-pertama disucikan oleh Tuhan itu adalah bait Allahnya sendiri. Ya, kalau dia lihat ini Dono dengan Andre so main PC, main tai di situ, bagaimana tidak mau dicambuk Bapak Ibu? Tuhan Yesus usir itu ya dari pelataran bait Allahnya. Ya, kalau dia lihat Dono dengan Andre so main PC, main tai di situ, ya, si Bella juga dengan Nini, ya, so main PC di situ, main tai, tentu dapat cambuk Bapak Ibu. Cambuk apa ini? Cambuk sapi ini ya Bapak Ibu. Tali yang dirakit itu cambuk sapi Bapak Ibu. Pedis itu kalau kena. Barasa itu sampai di tulang-tulang gitu. Nah, kenapa ini semua itu orang pedagang-pedagang itu lari Bapak Ibu? Karena apa? Sakit. Kalau kena cambukan itu sakit Bapak Ibu ya. Nah, sama kejadian seperti 2-3 tahun yang lalu itu. Mereka berdagang di bait suci, bait Allahnya Tuhan. Di mana? Di gereja-gerejanya Tuhan. Mereka tarik meja, tarik itu, taplak meja, main jus di situ, main suntik Bapak Ibu. Di dalam rumah pelataran Tuhan. Di situ ada penukaran mamon. Mamon ditukar dengan nyawa. Anda tahu enggak itu? Saya sudah katakan dari sejak 3-4 tahun yang lalu. Nah, karena saya dapat informasi-informasi, mereka telepon dari Manado, dari mana saja. Mereka gelar penjualan nyawa itu di rumah Tuhan Bapak Ibu, di bait Allah. Terjadi seperti 2000 tahun yang lalu. Tapi 2000 tahun yang lalu ini mereka baku tukar burung, ada kambing, ada domba di situ. Mereka berjualan. Ini manusia karbit ini. DP nama ini manusia karbit. So tidak ada pasar kah? So tidak ada tempat pasar kah? Ada tempat pasar pada waktu itu. Cuma manusia-manusia itu ingin menyepelekan. Nah, ini manusia ini. Manusia itu kalau so kelewatan sombong Bapak Ibu angku, ya. Tidak tahu membedakan mana tangan kiri, tangan kanan. Seperti itu jadinya. So bukan pasar yang mereka jadikan tempat berjual beli, tapi rumah Tuhan. Mengerti ya sampai di sini ya? Karena manusia-manusia itu berpikir berjualan di rumah Tuhan itu lebih soleha. Lebih alim kelihatannya ya. Kalau berjualan di rumah Tuhan. Ya, di tempat-tempat gedung ibadah itu kan kelihatan lebih saleh toh. Nah, terus keuntungannya lebih banyak. Nah, namanya ini gedung rumah Tuhan. Gedung rumah Tuhan. Marah Bapak Ibu ya, Tuhan marah seperti itu. Ya, pedagang-pedagang ini zaman dulu mereka berdagang burung-burung, di situ ada domba-domba, kambing semuanya. Ya marah karena itu rumah Bapakku. Ya, tempat ibadah bukan tempat berjualan. 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu coba apa yang terjadi? Coba kita live di sini, share di sini di tempat Bapak Ibu ya, di gedung-gedung ibadah. Mereka ada di situ berjualan itu tanda ya. Tandanya berjualan nyawa. Tanda berjualan nyawa itu artinya tanda itu berjualan nyawa. Anda memberikan tubuh Anda, nyawa Anda kepada si Lucy. Lucy memberikan tubuh Anda sebagai tanda hak kepemilikan secara dunia. Makanya Lucy Service. Ya, yang pakai tanda itu bisa ke mall, bisa ke bandara, bisa keluar masuk rumah sakit, bank, apa segala macam, kantor pemerintahan. Itu yang saya sudah jelaskan di tahun 2020. Sebelum tanda itu keluar, saya sudah lihat semuanya. Makanya saya jelaskan. Tanda part 1, part 2, part 3. Semuanya dihapus semua itu. Video saya sudah tidak ada ya Bapak Ibu. Saya sudah tahu nanti kejadian 3 tahun ke depan. Baru kejadian, baru dia bilang, betul. Pada saat saya omong itu, semua orang bilang apa? Gila ini ibu pendeta gila. Sinting gila miring. Jual ayam tetangganya coba.
So di situ semua orang berjualan. Haleluya. So ayam, bebek semua ada di situ ya. Tinggal pilih, kan keuntungannya lebih besar kalau berjualan di rumah Tuhan. Mereka pakai label rumah Tuhan. Nah, orang-orang munafik semua ini Bapak Ibu. Yang orang pikirkan uang, uang, uang. Nah 2 tahun, 3 tahun yang lalu sampai sekarang Bapak Ibu yang orang pikirkan uang, uang, uang. Yang orang jual sudah bukan burung, bukan bebek, bukan domba, bukan, tapi nyawa. Bapak Ibu sadar enggak? Enggak. Sampai sini ya, enggak. Ya, di akhir zaman ini sudah bukan burung. Dulu mereka jual burung, kambing, bebek, ayam, ada situ semua. Anda mau beli apa ada. Sekarang ya mereka jual apa? Nyawa. Anda mengerti tidak? Ini namanya setan, iblis ini Bapak Ibu yang dipakai manusia-manusia ini begini. Ya caranya begini ya, mempelai bongkar ya sedikit ya. Cara iblis ini bekerja ya, begitu halus, tanpa manusia itu tahu dan tanpa manusia itu sadar begini. Tunggu, mempelai minum dulu ya, supaya lancar kata-katanya mempelai, soalnya agak-agak anu ini. Makanya mempelai minum ini jahe. Tadi banyak sekali anunya ini, rempah-rempahnya, cuma mempelai kasih keluar. Jangan sementara mempelai minum, serta ganggu dengan tasangku nanti tuh jahe di gigi. Isinya ada jahe, ada kunyit, jahe, ada cingkel, ada apa Bapak Ibu, macam-macam pokoknya, serai semuanya, daun pandan apa semua, pokoknya harum ini. Yang kurang kali mempelai minum begini, pas buka mulut bercerita, tasangku semua itu rempah-rempah di gigi. Bukan lagi Bapak Ibu langsung bilang keajaiban dunia. Haleluya. Jadi begini ya, cara kerjanya iblis ini. Begitu halus, sehalus-halusnya. Nah, jadi iblis ini datang sebagai penolong bagi kita. Contoh, mempelai. Ini contoh yang sering kita dapati di kehidupan sehari-hari. Contoh mempelai. Awalnya di dukun. Ya, awalnya di dukun. Kata dukun, Bapak Ibu, mereka harus mengeluarkan cahaya putih yang berkilau-kilauan di dalam tubuh mempelai ini. Dan sehingga dia menjadi manusia yang normal dan tidak terbang, tidak berjalan di atas tanah. Nah, saya ini di mata mereka lihat saya berjalan di atas tanah. Satu, fakta. Yang kedua, mereka mengatakan cahaya putih yang ada di tubuh saya ini yang membuat saya itu menjadi lebih daripada manusia biasa, tidak berjalan di tanah, tapi melayang, itu segera harus dikeluarkan karena sangat berbahaya kalau tidak sampai dikeluarkan cahaya putih yang ada di tubuh saya ini. Fakta yang kedua. Nah, fakta yang ketiga, cara mengeluarkan cahaya itu harus dengan penyiksaan yang luar biasa yang melampaui manusiawi. Nah, jadi harus disiksa sedemikian siksa melampaui rasa kemanusiaan. Itu cara kerjanya iblis, tetapi halus. Dengan kata-kata yang halus, mereka mengatakan bahwa anak ibu ini harus ditolong segera. Karena kalau tidak, dia akan aneh-aneh. Karena tubuhnya ini ada setan. Nah, jadi cahaya putih itu mereka putar. Jadi di sini ada pemutarbalikan fakta. Kebenaran dikatakan sebagai kesesatan. Terang ilahi yang ada di dalam tubuh saya ini dikatakan sebagai setan. Nah ini, Anda harus simak baik-baik ya. Ini pelajaran supaya kita ini pintar. Pintar di dunia roh, pintar juga di dunia fisik. Bagaimana melihat, mengamati, ini manusia setan atau manusia Tuhan. Gitu ya. Anda harus pintar. Ya, mempelajari khususnya pasukan 77, hamba-hamba Tuhan semuanya, anak-anak Tuhan harus pintar menilai ini manusia ini datangnya dari Tuhan atau dari setan. Nah, jangan sembarang kote-kote dibilang penyesat-penyesat, tahu-tahu malaikat Tuhan yang lagi nyamar. Nah, jadi harus peka
Mempelai ajar di kepekaan roh, melihat, memantau, ini mempelai dari pengalaman yang real. Cara kerja setan begitu halus, begitu menipu, begitu sangat ya. Tipu daya setan itu nyata dan real. Dia ada dan benar-benar ada. Jangan Bapak Ibu bilang tidak ada lagi. Ya, setan itu ada dan real dan nyata. Kerjanya pun nyata dan real, efeknya pun nyata. Ya. Jangan bilang cuma di film-film dia, tidak, dia ada, nyata, ya. Dan dia badengar di sini di sekeliling mempelai ini ada badengar semua dia. Pasang nguping itu setan, setia bagi-bagi itu setan, badengar semua dia, ya. Mempelai kan main di alam rumah, mempelai lihat dia suara keliling-keliling, tapi ada jarak Bapak Ibu ya, ada jarak. Ada jarak di antara kau dan aku, setan. Ada jarak ya. Nah, terus semuanya mereka itu datang sebagai penolong. Penolong. Contoh, mempelai disiksa sedemikian rupa di dukun itu tanpa rasa kemanusiaan, sampai pingsan, sampai mati, sampai pokoknya tak keluar semua ya. Pokoknya air mata, tak kencing-kencing, pingsan Bapak Ibu. Anda kalau disiksa sama setan, begitu Bapak Ibu. Tak kencing-kencing, pingsan, mati, hidup. Tidak ada belas kasihan. Kan ketuanya setan itu bilang begini, ketua dukunnya. Siksa dia sedemikian rupa. Siksa dia sedemikian rupa. Bayangkan, siksa dia sedemikian rupa. Ya. Jadi sedemikian rupa itu disiksa di batas ambang kemanusiaan. Mati Bapak Ibu, mati. Nah, kalau sudah mati, mereka itu puas. Kalau kita denyut nadi kita ini sudah tidak ada, dicek di sini, mata kita juga dicek, lidah sudah masuk, mereka senang. Tapi ketika kita dihidupkan kembali oleh Tuhan, disitulah terjadi kekagetan yang luar biasa Bapak Ibu, hitungan jam. Kaget mereka. Giliran mereka kaget, saya bangun, mereka kaget, saya kejar mereka pakai batu. Saya kejar mereka pakai batu. Saya juga kejar mereka pakai sapu lidi yang mereka cambuk-cambuk di dalam diri saya ini pakai sapu lidi. Sapu lidi itu Bapak Ibu dicambuk itu sampai melepuh-melepuh itu kaki apa semua. Dicambuk supaya setannya katanya keluar. Cahaya putih itu loh orang katakan sebagai setan. Cahaya putih. Itu yang mereka mau keluarkan di dalam tubuh saya ini. Asal saya menyangkal nama Tuhan Yesus. Itu saja syaratnya. Saya menyangkal nama Tuhan Yesus dan mengatakan bahwa ikut mereka, percaya kepada mereka setan ini yang pakai kemenyan, pakai dupa segala macam, apa segala macam dibakar di situ. Ya, rempah-rempah, daun-daun goringo apa, udah pokoknya bau setan deh. Itu saya harus percaya mereka. Kalau saya percaya mereka, saya tidak akan disiksa sedemikian rupa. Nah, kalau saya percaya Tuhan Yesus, saya disiksa sedemikian rupa. Karena apa? Kalau saya tetap percaya Tuhan Yesus, cahaya yang ada dalam diri saya itu tidak keluar. Kalau saya tidak percaya Tuhan Yesus, maka cahaya itu akan keluar. Kalau saya percaya mereka, yang pakai kemenyan apa segala macam dupa ini, segala macam ya, bahan-bahan ini, pakai juga rokok juga, mereka panggil arwah-arwah itu, orang mati itu pakai rokok, medianya rokok, asap. Pokoknya asap itu media. Asap itu media antara setan dan manusia untuk berbicara. Nah, ketika saya tidak mau menyangkal nama Tuhan Yesus, mereka siksa saya sedemikian rupa. Air lombok dicampur air jahe, air merica, itu mereka tumbuk Bapak Ibu, masuk semua di hidung. Bawang merah itu masuk di mata. Ini semua pokoknya cacat saya Bapak Ibu, tidak bisa jalan. Jalannya itu seperti suster ngesot. Suster ngesot saya berjalan, tidak bisa jalan, tidak bisa pegang sendok, semua ini melepuh. Tangan-tangan ini melepuh, kaki juga melepuh. Itu hanya mereka ingin saya menyangkal nama Tuhan Yesus. Ingat, menyangkal nama Tuhan Yesus, Roh Kudus itu lari Bapak Ibu. Menyangkal nama Tuhan Yesus satu kali saja. Setan ini minta satu kali saja. Dengan mulut saya berkata, engkau bukan Tuhan. Tuhan Yesus bukan Tuhanku. Tapi Tuhan Yesus itu si Lucy. Mereka ini. Itu saja.
Mereka hanya minta itu. Penyangkalan kuasa. Ya, penyangkalan kuasa. Nah, jadi di situ Bapak Ibu, iman kita yang diuji sebenarnya. Kalau kita menyangkal nama Tuhan Yesus, maka cahaya itu akan keluar. Mereka hanya meminta 1 kali loh, tidak 2 kali, 1 kali. 1 kali saja saya menyangkal nama Tuhan Yesus, maka mereka bilang cahaya putih itu yang mereka namakan setan, itu akan keluar. Nah, jadi saya tanya sama mereka ini, sama ini dukun-dukun dengan kepala dukun ini. Saya ini anak Tuhan Yesus. Nah, kamu apa? Mereka tanya, kita ini agennya. Agennya siapa? Nah, saya ini pada waktu itu berumur 14 tahun loh. Tapi keberanian yang di dalam diri saya ini mereka bilang luar biasa. Kenapa? Dukunnya sekitar 15 orang. Nah, saya ini cuma anak kecil Bapak Ibu. Anak kecil saya ini 14 tahun. 13-14 tahun. Masih kecil, kelas 1 SMA. Karena saya masuk, Anda hitung, saya masuk SD umur 4 tahun. Saya masuk SD itu kelas 1 SD 4 tahun Bapak Ibu. Karena saya dikatakan pintar oleh guru, naik-naik terus. Nah, sampai di kelas 1 SMA, Anda hitung umur berapa itu? Sekitar 14 atau 13 tahun. Siswa termuda. Makanya dicuri umur, 2 tahun saya dicuri umur. Kelahiran 78, coba lihat di akte pembelajaran saya. Jadi kelahiran 78 dicuri umur jadi 76. Supaya bisa ikut ujian. Nah, seperti itu ya. Jadi dicuri umur 2 tahun saya. Jadi saya katakan, saya ini anak Tuhan Yesus. Saya tidak pernah percaya setan. Nah, Bapak ini, siapa ini Bapak ini? Nah, dia bilang kita agen. Agennya Lucy. Saya bilang, Bapak ini yang setan, bukan saya yang setan. Nah, di sini ada pemutaran fakta. Jadi, kebenaran dikatakan sebagai kesesatan dan kesesatan dikatakan sebagai kebenaran. Nah, lihat ini permainan setan ya, supaya manusia bingung kan? Nah, mana yang benar? Tapi saya tetap berdoa Bapa kami, saya tetap berdoa Tuhan Yesus tolong saya pada waktu itu. Ya, jadi saya tidak bingung karena saya tahu mereka ini setan. Mengapa saya tahu mereka ini setan? Karena ini dilarang Bapak Ibu. Firman Tuhan ini dilarang untuk masuk di rumah mereka. Ya, firman Tuhan ini dilarang untuk masuk di rumah mereka. Syarat itu. Dan saya dilarang untuk beribadah. Masuk gereja dilarang. Karena itu anti. Mereka bilang itu anti mereka. Ya, berapa lama itu firman Tuhan, Bapak Ibu, yang bagian perjanjian lama sekitar begini tebalnya. Itu saya ambil di Korintus, Efesus, begini tebalnya ya. Saya robek Bapak Ibu. Karena dilarang baca ini Bapak Ibu ya. Dilarang baca firman Tuhan. Dilarang bawa Bible, Alkitab dilarang karena itu anti mereka ya, anti setan ini, dukun ini. Saya ambil Alkitab itu tebal begini, saya robek. Tapi sebelum saya robek, saya minta maaf. Jadi sebelum saya robek, saya minta maaf saudara. Tuhan Yesus tolong maafkan saya ya. Tuhan Bapak surgawi saya belum tahu itu nama panggil Bapak Yahweh pada waktu itu. Saya cuma panggil Bapak surgawi. Yang saya tahu Tuhan Yesus Kristus. Itu pada waktu itu Tuhan Yesus Kristus itu adalah Tuhan saya. Nah, saya firman Tuhan tebal begini, saya ambil, saya minta maaf. Dan saya berdoa menangis-menangis kan. Saya pikir kalau saya robek firman Tuhan ini kan berdosa. Nah, itu pemikiran anak umur 14-13 tahun, 14 tahun ya. Ambil, itu saya sisip di BH saya. Di BH, tahu BH? Ibu-ibu tahu itu BH, kalau bapak-bapak belum tahu kayaknya. Ibu-ibu tahu, saya sisip di BH, itu firman Tuhan. Itu kan tidak sopan, saya juga minta ampun. Tuhan, ini firman Tuhan, tapi ini sebagai pegangan saya, bagaimana saya cara bisa masuk ke rumah mereka ini. Ketika saya bawa baju, kan pulang, ada waktu bawa pulang itu Bapak Ibu di rumah, untuk ambil baju banyak-banyak, kan menetap di rumah dukun itu untuk disiksa. Supaya setannya lama sekali kan setannya keluar. Jadi saya minta ampun, saya lipat-lipat kecil-kecil, isi di BH saya. Jadi kan dada saya kelihatan montok.
tapi gara-gara firman Tuhan ya. Saya isi itu Bapak Ibu, saya minta ampun. Ya, untuk saya bekal saya di rumah dukun itu. Saya bilang tidak ada pembela saya, tidak ada yang bisa membela saya. Karena apa? Ayah saya ada di Jakarta, ibu saya sebagai pengusaha sangat sibuk untuk mengurus kekayaannya, untuk mengurus hasil alam-alamnya. Ya, karena kan dari desa ke kota itu pengiriman terus ya. Pengiriman terus itu tiap hari ada trek-trek. Kan orang tua saya punya trek untuk angkut-angkut hasil alam itu, kayu hitam, rotan, cingke, pokoknya kopra, kelapa itu semua dibawa ke kota. Nah, jadi dia sangat sibuk. Dia hanya titip saya di situ dengan uang, dengan beras, dengan kambing, ayam semuanya dia titip. Pokoknya apa itu dukun minta dia laksanakan. Itu ibu saya. Dan dia sibuk dengan bisnis. Dan kakak saya ada kuliah di Jakarta, adik saya kuliah di Surabaya. Jadi semuanya tidak ada yang menolong saya, dan saya tidak juga mengandalkan manusia pada saat itu. Saya di proses Tuhan mengandalkan Tuhan. Memang pada saat itu betul-betul hanya saya sendiri. Jadi apa yang saya bawa firman Tuhan setebal begini Bapak Ibu, kira-kira pada waktu itu. Dan saya isi di BH saya, karena tas itu diperiksa semua sama mereka. Jangan sampai, kan mereka sudah tentukan, ibu gini-gini ya, jangan sampai ada Alkitab, kitab suci, tidak boleh masuk gereja selama dia digodok di sini, supaya cahaya putih itu cepat keluar gitu. Cahaya putih itu pada Roh Kudus Bapak Ibu, Roh Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Itu yang mereka mau kasih keluar. Oh haleluya. Jadi Tuhan dikatakan sebagai setan dan mereka dikatakan sebagai yang benar. Itu pemutarbalikan fakta ya. Ini setan, cara kerjanya setan. Mempelai kupas habis malam ini ya. Dia tahu apa yang mau terjadi. Bang kali ini jangan-jangan ini galas lagi atau apa, dia mau kasih terbang lagi di sini. Apa dia orang coba intip semua di luar. Itu setan coba intip semua di luar. Jadi orang berkumpul DP kuasa semua banyak-banyak. Kau mau kasih terbang apa kek? Kayak lalu ya Bapak Ibu. Terbang itu gelas, mau dihantam di mukanya mempelai, bengkok begitu gelas langsung terbang ke samping kan, dibanting Bapak Ibu. Itu kekuatan supranatural. Kita ini pakai kekuatan supranatural. Jadi kita ini berjalan dengan kuasa. Ya, anak-anak Tuhan itu berjalan dengan kuasa full, powerful. Jadi orang juga kumpul tenaga juga nih setan-setan. Powerful juga mereka untuk menyerang saya ya. Ya, tapi tidak bisa, ada perlindungan Tuhan itu nyata. Bagi kita nyata Bapak Ibu, dari ujung rambut sampai ujung kaki nyata ya, nyata. Jadi ketika itu Bapak Ibu disortir, ini firman Tuhan kan suara di BH. Tidak mungkin ini dukun ini mau periksa ini BH. Kalau sampai dia periksa ini BH, tentu saya langsung tampar. Tampar 3 kali. Tidak mungkin dia mau periksa BH Bapak Ibu, tidak mungkin ya. Mau geleda-geleda baju dalam tidak mungkin. Ya, karena kan langsung kena tampar dia 3 kali. Jadi, aman kan? Saya pikir ini tidak akan diperiksa. Ya, BH tidak akan diperiksa. Jadi, aman saya masuk di rumah mereka pada waktu itu ketika ada waktu untuk pulang bawa ambil baju. Nah, karena kalau saya tidak ada firman Tuhan di badan saya yang saya baca, saya lemah. Saya merasa lemah. Pada awalnya kan saya sudah masuk di rumah mereka itu, tapi saya tidak bawa firman Tuhan, saya merasa lemah. Nah, ketika dibawa pulang, dibilang ambil baju banyak, ya, dengan tas, bawa kemari baju-baju banyak, karena mau lama. Ini dibilang kayaknya setan nomor 1 ini yang kita lawan ini. Coba, dukun itu mengatakan, padahal Roh Tuhan Yesus itu ada pada saya. Dukun itu mengatakan setan nomor 1 ini yang kita lawan, coba. Padahal orang yang setan. Mempelai dibilang setan, kemasukan setan, coba. Ini kan pemutaran fakta, kebohongan, dusta, papan dustanya setan begitu. Nah, terus malam-malam ketika jam 1, jam 2 itu saya tidak tidur Bapak Ibu. Ketika habis disiksa, habis di apa itu, saya ambil, saya sembunyikan ya Bapak Ibu. Kan mereka ini tidak tahu itu firman Tuhan itu, habis saya taruh di saya sembunyikan di sela-sela baju saya atau di bawah bantal mereka. Mereka itu sudah tidak periksa lagi karena kan mereka sudah periksa di awal. Masuk di rumah itu kan mereka sudah periksa, mereka bilang, oh aman.
aman, katanya aman. Tidak ada kitab suci, tidak ada apa-apa, aman toh. Nah, tapi yang menjadi keanehan di situ ketika saya baca firman Tuhan itu jam 1, jam 2 pagi, saya bacanya itu dengan bercucuran air mata. Saya harus menyusun bantal-bantal itu, Bapak Ibu. Saya harus menyusun bantal-bantal itu di lampu yang 5 watt. Nah, jadi saya posisinya itu harus menjaga keseimbangan supaya saya tidak jatuh kan. Jadi saya baca kitab suci itu, Bapak Ibu, lembar per lembar itu di atas bantal. Nah, bantal kepala, bantal peluk itu saya susun agar supaya saya tidak jatuh juga, agar supaya tulisan yang di kitab suci itu kan bisa saya baca. Jadi harus melekat di lampu, Bapak Ibu, lampu yang 5 watt. Lampu tidur ya, lampu yang kuning itu. Betapa susahnya Bapak Ibu kalau kita ada di tangan setan itu, Bapak Ibu, untuk membaca firman Tuhan saja sangat susah, Bapak Ibu, dan dijaga ketat. Nah, ketika saya kembali lagi ya ke masa itu, membuat saya itu, bukan saya bersedih, sebenarnya ini tanda iman saya, kemenangan saya pada waktu itu. Tapi ketika saya kembali ke masa itu, Bapak Ibu, saya sangat menderita ya. Tidak bisa saya membendung air mata saya. Jadi ketika saya membaca itu, ada peraduan kuasa yang terjadi pada waktu itu. Ketika saya membaca firman Tuhan itu, Bapak Ibu ya. Ketika saya membuka satu lembar demi lembar, saya buka, Bapak Ibu. Kuasa yang efek daripada saya baca firman Tuhan itu, mereka kepanasan. Mereka sangat kepanasan. Sangat kepanasan ya Bapak Ibu. Sangat kepanasan dukun-dukun itu. Padahal kan mereka lagi cerita-cerita kan, ngopi-ngopi kan di di ruang tamu itu kan, lagi ngopi-ngopi. Mereka kepanasan, berteriak kepanasan, panas, panas. Padahal saya lagi baca firman Tuhan pada waktu itu di atas di atas bantal-bantal itu dengan bercucuran air mata. Saya bilang, Tuhan tolong Tuhan saya. Tuhan tolong saya. Hanya saya meminta pertolongan kepada Tuhan saja Bapak Ibu. Satu-satunya penolong saya. Saya meminta kuasa Tuhan. Nah, mereka kepanasan. Akhirnya satu-satu itu dukun menyeburlah ke bak mandi. Mereka mandi di jam, ya sekitar jam 12, jam 1 begitu kan. Malam-malam itu Bapak Ibu sampai 3 malam pun saya ini menderita. Mengalami penyiksaan yang luar biasa. Sampai jam 2, jam 3 itu ya sudah, final sudah. Karena jam 12 itu waktu intens setan itu tinggi ya. Intens setan itu bekerja. Jam 12 di malam Selasa sama malam Jumat. Nah, kayak gitu. Itu waktu mereka. Makanya mereka berpuasa. Pada waktu itu mereka setan-setan pengikut setan ini juga berpuasa Bapak Ibu. Mereka berpuasa untuk kekuatan mereka. Nah, jadi pada waktu itu saya, yang lain, dukun yang lain ini langsung buka pintu saya karena saya dikunci. Jadi mereka jaga saya 1x24 jam. Saya dikunci dari luar dalam kamar itu. Kalau saya mau buang air, saya katakan mau buang air. Ya, buka lagi pintu. Bateria saja, dia bilang, mereka bilang bateria saja, Dek, kalau mau mau buang air atau mau mandi. Nah, saya berteriak, saya mau mandi. Ya, jadi kalau saya mau boker, mau kencing ya, tapi diawasi. Ya, 2-3 orang bawasi saya, jangan saya melarikan diri kan. Jadi mereka ikut, ada yang di samping, kayak pengawal begitu loh, saya dikawal terus. Ada yang di samping, ada yang di belakang, ada yang bawa pantau dari depan. Gitu-gitu, dukun itu gitu, setan itu gitu, diawasi terus saya, jangan sampai ini korban ini mau melarikan diri nih sasaran. Jadi diawasi terus saya ya. Nah, jadi pada waktu itu mereka bilang panas, panas. Nah, sebagian so pergi lari cebur di bak mandi.
Di anu Bapak Ibu kan kalau di kampung-kampung itu DP anu kan bak itu loh, bak tampung air, ada bak mandi. Sobat Cebucu, mereka bertanya kenapa ini sampai suasana aura sangat panas di ruangan ini. Kenapa, ada apa? Nah, jadi ketuanya marah kan. Ini lagi ngopi-ngopi, lagi mereka rokok-rokok di situ santai-santai, kenapa tiba-tiba auranya panas? Padahal saya di dalam kamar sementara baca Alkitab, firman Tuhan. Oh haleluya. Berapa lama saya dengar mereka ada melangkah ke kamar, membuka itu pintu, saya langsung cepat-cepat pura-pura tidur Bapak Ibu. Pintar juga saya acting. Itu acting dalam keadaan dadakan. Tiba-tiba saya langsung tidur. Firman Tuhan yang saya baca itu so dengan air mata, saya pakai tisu juga. Kenapa? So dengan air mata Bapak Ibu. Itu yang lembaran-lembaran firman Tuhan itu yang saya baca. Saya sumpah Tuhan, tolong so dengan segenap hati saya mau. Kenapa siksa terus dari siang sampai tengah malam disiksa saya di situ. Nah, mereka Bapak Ibu kasih keluar saya. Keluar. Padahal saya tidak minta keluar. Toh ini sudah tengah malam. Keluar. Nah, rupanya mulut saya ini komat kamit bilang haleluya, haleluya tanpa saya sadari. Nah, mereka teriak, apa itu? Apa itu? Aleluya, 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 aleluya. Apa ini yang ini anak ini bilang aleluya, aleluya? Itu tanpa saya sadar Bapak Ibu. Saya mengucapkan itu. Haleluya, haleluya, haleluya. Akhirnya saya disuruh angkat kaki satu. Angkat kaki satu. Angkat kaki satu. Tetap saya menyanyi terus rupanya haleluya, haleluya itu. Sampai saya disiram dengan air 1 ember. Pang! Berhenti, kami tidak mau. Kamu menyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nah, itu yang saya lihat. Saya dengar dari mulut mereka itu. Tapi saya tidak sadar kalau saya ini lagi menyanyi, menyembah Tuhan, haleluya, haleluya. Pada waktu itu. Ya, jadi mereka antinya tidak boleh kita itu berdoa menyembah Tuhan, tapi saya tidak sadar sama sekali, saya tidak sadar kalau saya itu lagi menyembah Tuhan pada waktu itu Bapak Ibu. Cuma saya dengar dari sisi mereka, apa itu aleluya, aleluya, apa ini anak ini bilang aleluya, aleluya, bikin sakit telinga kita pada dengar. Nah, saya pikir saya itu lagi berdiam Bapak Ibu, tapi yang mereka dengar aleluya, aleluya. Akhirnya gara-gara tidak saya diam, kena tamparlah saya, tampar, pak, dukun itu, yang kepala dukun itu langsung mendekati saya, tampar, pak. Tapi saya tidak rasa sakit pada waktu itu. Saya tidak sama sekali tidak rasakan sakit. Nanti saya rasa sakit itu perih besoknya pas mau makan. Aduh, kenapa ini? Bapak Ibu, kenapa ini? Bibir saya ini sakit, minum air perih, makan perih Bapak Ibu. Rupanya pica ini bibir saya Bapak Ibu. Saya ingat pica di mana ini? Saya pada saat mereka tampar saya tidak rasakan Bapak Ibu sakit itu. Rasa sakit ditampar saya tidak. Tapi nanti keesokan harinya pada waktu makan baru saya rasa. Saya pica-pica ini ini. Saya pikir saya juga kan di dukun itu kan. Saya tidak mau makan itu juga dirujuk-rujuk sendok kan. Dirujuk-rujuk sendok itu mulut saya ini untuk saya buka mulut makan. Nah, saya pikir itu gara-gara sendok itu juga, tapi saya ingat-ingat, ini darah baru ini. Begini keluar kecap. Ditampar saya rupanya malam-malam itu Bapak Ibu ditampar. Haleluya. Ya. Jadi, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu penderitaan siang dan malam untuk satu tujuan, penyangkalan nama Tuhan Yesus Kristus. Betapa mahalnya, betapa mulianya nama itu sehingga iblis pun ketakutan. Ya. Karena bagi iblis, kalau anak ini hidup sangat berbahaya. Semua agenda mereka akan terbongkar dan akan dibongkar oleh anak ini. Ya. Karena mereka sudah tahu anak ini adalah Nasir Allah yang maha tinggi. Jalannya saja tidak di tanah, melayang. Tubuhnya saja bercahaya yang sangat berkilau-kilauan. Setan itu sudah tahu siapa anak ini. Kedepannya sangat berbahaya. Makanya mereka matikan sebanyak berapa? 26 kali.
di tangan dukun-dukun itu. Tetapi cara mematikannya sangat halus. Ditenggelamkan di laut per jam 12 malam. Hidungnya dimasukkan lombok, satu-satu gelas, sanggup Anda? Lombok dicampur merica, campur jahe sangat pedis, ditapis masuk di hidung. Itu tujuannya untuk menyangkal nama Tuhan Yesus. Sekali saja mempelai kami ini menyangkal, maka keluar. Batal. Roh itu akan keluar. Kalau satu kali saja dia menyangkal nama Tuhan Yesus Kristus, pada waktu itu penyiksaan itu terjadi. Saudara tahu sampai di sini? Penderitaan apa demi penderitaan apa yang mempelai kami ini alami? Kalau manusia itu mau iri hati kepada karunia-karunia penglihatan nubuatan yang dia terima, kalian harus terima proses yang mempelai kami ini alami. Sanggup tidak? Teman-temannya saja semua di kota itu tidak sanggup. Mereka itu juga iri melihat karunia yang mempelai kami ini dapati. Mengapa mereka tidak punya? Mengapa kami tidak punya? Kami sudah puasa, kami tidak mendengar suara Tuhan, kami begini, kami lakukan, kami tidak bisa. Mengapa kamu bisa, kami tidak? Apakah Tuhan itu pilih kasih? Mereka bertanya, apakah Tuhan Yesus itu pilih kasih? Dia hanya mengasihi kamu, mencintai kamu, kami tidak. Sementara kami ini juga anak-anaknya, kami ini hambanya. Ada yang salah bukan? Tapi ketika mempelai kami ini cerita penderitaannya, penyiksaannya sebagai kesaksian untuk dia masuk sebagai hamba Tuhan, dia menceritakan kepada mereka, sanggupkah mereka untuk melaluinya? Mereka langsung katakan, iya, kamu saja. Kamu saja yang menderita seperti itu karena kami tidak mampu. Kami ini hanya berani di gelanggang. Ya, kami ini hanya berani di mana? Di gelanggang domba. Kami tidak sanggup di gelanggang serigala, di gelanggang kambing, kami tidak mampu. Kami hanya mampu di gelanggang domba. Kalau di gelanggang domba mereka berani kuat-kuat, karena tidak mampu bayar harga dan mereka tidak suka. Mereka langsung katakan, kami tidak mampu menderita seperti yang kamu alami. Ya, itu teman-teman saya waktu masih muda. Ya. Jadi seperti itu saudara. Nah, ketika mati beberapa kali, kalau di laut saya ditenggelamkan Bapak Ibu. Ditenggelamkan. Jadi kepala saya ini, mereka beberapa pria, sekitar 5 orang pria, ada yang tahan tangan, tahan kaki supaya tidak saya jadi matinya itu secara gitulah. Itu kematian saya hanya Tuhan yang tahu semuanya. Ya. Saya ditenggelamkan di sini, ditekan ke dalam tengah-tengah laut, ya, dari kepala saya ini. Tapi sebelum mereka tenggelamkan saya, ada nego dulu dong terjadi. Negonya seperti ini. Kamu mau tidak terima tawaran kami? Jadi kaki tangannya Lucifer. Tapi mereka tidak bilang Lucifer. Mau tidak jadi kaki tangannya kami? Kamu itu akan kaya raya. Kamu itu akan punya banyak duit. Nah, kamu itu akan dihubungi para penguasa-penguasa dunia. Pejabat-pejabat akan cari kamu. Karena kamu itu sangat tajam penglihatan, pandangan. Mata saya ini sangat tajam menembus dunia alam roh. Jadi mereka tahu saya ini di usia 14 tahun ya, masih belasan tahun itu. Itu tawaran sudah terjadi dan mereka juga mengatakan kepada ibu saya. Nah, kamu mau tidak? Kalau kamu mau ya kami ini tidak akan siksa kamu. Kasihan juga kan kami ini melihat kamu ini sudah tersiksa. Nah, gitu. Itu pembicaraan yang terjadi Bapak Ibu ya.
Dan kami akan melihat kekuatanmu itu seperti apa di sini lewat kain putih dan hitam ini diadu di laut. Gitu. Jadi kain putih, kain hitam itu tidak ada yang Bapak pegang Bapak Ibu ya. Itu ilmu. Ilmu supranatural. Jadi mereka rentangkan tuh kain putih, kain hitam berapa meter, tuh mereka adu di laut. Putih itu saya, hitam itu mereka. Kalau kain putih itu tenggelam, berarti saya lemah, saya tidak kuat. Nah, kalau kain hitam itu tenggelam, berarti mereka yang mati Bapak Ibu, lemah gitu. Jadi mereka sudah lihat ini. Jadi dari umur saya belasan tahun itu ya Bapak Ibu, mereka sudah tahu, mereka sudah lacak saya, sudah tahu saya, sudah lihat saya Bapak Ibu, siapa yang akan menang dalam peperangan melawan setan ini. Mereka sudah tahu Bapak Ibu dari saya umur 14 tahun itu, dari belasan. Ya. Nah ini shalom malaikat Mikael ya, sudah masuk ya alam surgawi. Ini malaikat Mikael Bapak Ibu, malaikat penghulu, malaikat tinggi penghulu Tuhan Yesus Kristus. Ini malaikat perang, dia malaikat perang penghulu. Nah di bawah Mikael ini ada si Ruru. Ya, si David Ruru itu di bawahnya Mikael. Ya, kalau Uriel malaikat perang juga, tapi dia batalionnya lain, ya. Tapi kalau di dalam strategi perangnya Mikael ini, si Ruru yang di bawahnya Mikael. Nah, mempelai bongkar ya. Coba kalau diizinkan Bapak itu yang mempelai tahu, jadi mempelai kasih tahu ya. Jadi Ruru itu malaikat cap kilat. Haleluya. Ya. Jadi seperti itu, dia diam, kerjanya diam, ya. Diam cepat, habis bereskan musuh, sudah. Langsung diam-diam juga pergi. Dia pergi tanpa pamit, dia datang juga tanpa ditahu. Itu namanya malaikat cap kilat. Mempelai cuma kasih nama dia malaikat cap kilat. Jadi si cap kilat ini ada terus mempelai lihat. Waktu di mempelai genting-genting itu, nyawa mempelai terancam ada terus. Di toko bunga dia ada menyamar pakai mobil sedan. Dia bawa sedan putih, dia menyamar pakai celana pendek Bapak Ibu. Nah, jadi mempelai lihat. Lucu ya Bapak Ibu. Shalom Elohim. Shalom Elohim, para saksi-saksi sorga yang Mikael kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup cahaya sorga Roh Kudus, yaitu roh kebenaran dan Bapa Yahweh yang sumber Bapa Yahweh yang adalah sumber dari segala-galanya dan hidup kita semuanya. Jadi malaikat ini yang dibawa malaikat Mikael, penghulu malaikat perang tertinggi ini Mikael. Jadi di bawahnya Mikael ada si Ruru. Nah, jadi pada saat mempelai ini Tuhan kirim malaikat ini, Bapa Yahweh ini kirim Bapak Ibu untuk menjaga saya. Jadi di toko itu dia pantau saya. Dia lihat saya sampai saya keluar aman. Nah, itulah Tuhan kirim. Saya tahu ini malaikat Tuhan. Dia lihat saya. Dia lihat saya begini Bapak Ibu. Sampai saya masuk pintu keluar. Saya keluar di pintu keluar dia ada. Sampai dia masuk di sedan. Jadi malaikat itu Bapak Ibu bisa menyamar. Jadi cowok ganti dimanapun dia hadir. Dia bisa mengambil wujud Bapak Ibu jadi manusia. Tapi saya berpikir entah ke mata saya ini yang lihat. Atau suami saya lihat atau bagaimana. Karena pada pergi belanja beli bunga. Untuk dekor-dekor ruangan pada saat itu. Itu tambah-tambah bunga ya. Dalam saat-saat genting, Bapak Yahweh itu mengirim malaikatnya Bapak Ibu menyamar. Nah, terus saya tahu ini si Ruru ini pemuka karena sering kita waktu dulu itu dia sering bertanya WA atau kita di pasukan ibadah ya, begitulah di grup ya atau lupa juga saya ya. Sering kan saya lihat ini si David Ruru ini mukanya saya bilang, malaikat Tuhan ini, saya sudah tahu. Nah, saya bilang kenapa dia? Saya mau tegur ya di toko itu, tapi saya bilang jangan saya mau salah tegur, malu kan. Namanya menyamar semua ini Bapak Ibu. Tapi saya bilang Tuhan tolong, tapi saya tahu ini malaikat Tuhan. Ya dia bawa sedan putih, Bapak Ibu pakai celana pendek, pakai kaos putih. Dia lihat saya, pas dia lihat saya sudah aman, itu dijaga terus saya ini Bapak Ibu sama malaikat Tuhan. Kalau saya lihat mereka ya saya cuma diam, tapi saya tidak tegur. Ya. Mikael pangeran ilahi naikkan skala gempanya. Kurang kerasa itu. Jadi haleluya. Jadi
Saya juga sudah disuruh tugas ini Bapak Ibu ya. Saya juga dibilang, roh Tuhan itu bilang suruh bertugas di Bogor. Jadi siap-siap Bogor. Kemarin disuruh bertugas di Bandung. Seluruh lantak. Sekarang besok lagi ya. Tugas saya mau pergi Bandung dulu bekerja di Bogor. di sana banyak LGBT. Jadi mau pergi tugas dulu di Kota Bogor. Halo, salam Kota Bogor. Apa kabar? Ya, 1 bulan yang lalu mempelai bilang mau pergi tugas dulu di Bandung. Jadi habis dari Bogor baru ke Jakarta lagi ya. Pipa bersih-bersih dulu. Haleluya. Jadi ada tugasnya malaikat masing-masing ya. Kalau sudah diperintahkan begitu siap. Siap komandan. Siap komandan dikerjakan. Ya kita ini menyamar-menyamar kan pakai wadah. Ya kalau orang bilang Ibu V ini main malaikat-malaikatan, ya iya dong. So ini sudah malaikat yang tak bersayap ya. Kita di alam roh bersayap, tapi kita di dunia nyata tidak bersayap sayang. Nanti Anda lihat sayapnya kita itu ada di kamera. Ada itu munculkan, sudah dikasih tunjuk itu sayapnya mempelai itu pegaga. Warna-warni lagi. Ya, hanya bisa di kamera sayang, tidak bisa di dunia nyata karena matanya manusia kan berdosa. So berdosa kan? Nah, begitu. Dorongnya Ibu V ini main malaikat-malaikatan kata malaikat Mikael, malaikat-malaikatan. Saudara baku angkat diri katanya. Ada yang sudah itu. Lihat ini manusia ini logika ini ya. Dorang bilang, so ada kata yang bangkat diri jadi Tuhan, so ada yang bangkat diri jadi mempelai, so ada yang bangkat diri jadi malaikat Mikael, Rafael, Uriel, Haniel, Riana. So semua dorang bangkat diri. Mempelai bilang, coba mempelai bilang begini, so itu ngoni pebiongo. Nah, begitu Oma. So itu ngoni pebiongo. Nah, Oma tinggal Oma yang toki-toki no. Mempelai bilang tidak kasihan. Orang ini malaikat tak bersayap ya, yang siap menolongmu. Ya kalau bencana, kalau apa kami siap menolong. Cuma kami dulu sekarang mau kerja bakti dulu karena kan sudah diperintahkan kerja bakti. Jadi kita ini pembersih orange. Kalau di dunia kalian tahu itu toh yang itu bersih-bersih di got, ya di sampah-sampah karena banyak sampah-sampah di bumi ini. Songonin tuh sampah-sampah. Jadi malaikat Tuhan itu lagi bersih-bersih bumi. Nah, bersih-bersih bumi dari sampah-sampah. Siapa itu sampah-sampah? Songonin yang suka buat dosa, LGBT, lesbian segala macam, pendosa, pezina, perampok, semua yang tidak mau bertobat, itu yang tidak mau bertobat ya. Kalau yang mau bertobat, ya puji Tuhan, haleluya, praise the Lord 12 kali walaupun di sana jadi bayi-bayi sayang. Yang penting bertobat masuk surga toh. Kalau yang tidak mau bertobat itu namanya sampah-sampah. Kalau sampah, malaikat Tuhan itu Mikael itu bilang, Tuhan Yesus itu sendiri juga bilang, buanglah sampah di tempatnya. buanglah sampah pada tempatnya yang sewajarnya. Ya, jadi kalau sampah itu sudah dibuang sama pasukan orange, dibakar atau dibuang di pembuangan sampah baru dibakar karena tidak ada gunanya toh. Nah, sampah-sampah itu, kalian yang tidak mau bertobat, itu di mata roh itu sampah itu. Ya, seperti itu rahasianya ya. Jadi kalau pasukan orange bertugas, semua bersih sayang. Ya, sampai ngoni harta yang ngoni bangga-banggakan bersih semua, tak buang di sampah. Ngerti sampai sini nggak? Mempelai suka seingat ya peringatan ini dari sekitar 10 tahun yang lalu. Sebenarnya kalau manusia itu mau ketahui baik di Facebook dulu mempelai bicara-bicara bertobat. Mobil-mobil itu jadi mobil-mobilan, rumah-rumahan jadi rumah-rumahan. Mempelai lihat kok malaikat Tuhan itu ada pergi kasih buka itu air banjir bandang kecoklatan. Coba ikuti Facebooknya mempelai. Siapa yang berteman dengan mempelai ya? 10 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu. Ada semua di situ mempelai kasih
ya, yang teman itu coba, masih ada mempelai Facebook itu coba, ada yang mempelai 5.000 mempelai teman di situ, copot-copot itu mempelai status yang 10 tahun yang lalu, yang 8 tahun yang lalu. Mobil-mobilan jadi mobil-mobil jadi mobil-mobilan. Rumah-rumah jadi rumah-rumahan. Ya, bertobat, mempelai so lihat. Satu gulungan itu, ya, malaikat Tuhan itu tinggi besar, DP bajongko Bapak Ibu. DP bajongko di mata air kecoklatan sayang. Makanya jangan heran tenggelam kita ini banyak di air kecoklatan. Itu satu gulungan dia bawa begini tuh malaikat ya. Ingat satu gulungan ini. Ini gulungan dosa kota per kota. So ada ditulis semua itu gulungan dosa kota per kota Bapak Ibu. Ya dari 10 tahun 8 tahun lalu. Kalau tidak salah coba comot. Ada pasti yang berteman dengan saya di Facebook saya itu yang 8 tahun lalu, 10 tahun yang lalu. Saya sudah kasih tahu itu ya. Saya bilang hati-hati malaikat Tuhan yang telah melepaskan ini, membuka ini mata air kecoklatan ini, banjir bandang ini, coba buka itu mata air, dia pegang itu nama kota satu begini. No kalau dia buka ini gulungan nama-nama kota ini panjang sekali itu gulungan. Tenggelam semua Bapak Ibu. Tapi kan Tuhan bilang tidak menenggelamkan secara global. Tapi kota per kota sayang, itu janji Tuhan. Makanya kan kalau itu malaikat Tuhan Sopi buka itu banjir kecoklatan bandang ya tiba-tiba no, Anda lagi tidur, Anda lagi apa, tiba-tiba so full air sampai di tempat tidur Anda. Nah, berarti tidak ada penjaga kota di kota itu. Semuanya tertidur. Tidak ada yang bermohon. Baku nego di alam roh. Tuhan, jangan sampai rumah saya tenggelam, kota saya ini. Ya semua tertidur dalam kenikmatan. Dorang pikir juga percuma juga orang cuma orang yang berdoa puasa, yang lain sana-sana. Coba. Manusia begitu toh. Yang lain senang-senang, ada di mall makan enak, makan sadap terus. Oh, kong kita puasa sampai 1 minggu puasa ngapain coba? Pendoa so malas berdoa. Dia bilang sama-sama juga kita dihukum. Kalau mau banjir silakan saja. Suka-sukamu Tuhan. Oh, dia nyanyi begini. Suka-sukamu Tuhan. Tunggu ya, mempelai meminum dulu ya supaya supaya ada apa? Supaya lancar. Jadi itu ba bilang begini. Pendoa sudah semalas berdoa kan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Jadi suka-sukanya Tuhan. Pendoa syafaat itu berkata, masa cuma orang terus yang puasa, berdoa terus puasa, berdoa. So pasti juga pendoa syafaat. Sementara yang lain senang-senang Bapak Ibu. Namanya masih manusia ya. Pendoa syafaat juga masih manusia. Dia bilang begini, suka-sukanya Tuhan saja. Sama-sama kita terima kok. Gitu. Ya sama-sama. Usman, halo Usman, if you were with me, I would love you. Alright, all night long. Alright. Oh ini Usman ini. Dari mana? Pakistan. Halo Pakistan, apa ini? Apa ini artinya ya? Coba love you ya. Tuhan Yesus itu God bless you all. Ya. God you love me. God you love me. God you love me. Pokoknya mempelai asal-asal saja. Ya, jadi hai juga ya, God bless you all ya. Tuhan Yesus mengasihimu. God God love you ya. Nah, seperti itu. Dan apa ya? Kalau suka-sukanya Tuhan Bapak Ibu ya, suka-sukanya Tuhan untuk memberikan segala sesuatu, murkakah, kebaikankah, itu tergantung kedaulatan Tuhan. Mika jangan lupa untuk pantau patung-patung juga ya. Patung-patung.
Patung-patung juga dikasih roboh di kota. Haleluya. Ya. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang diberkati Tuhan, suka-sukanya Tuhan. Ya, kalau Tuhan ingin memberikan apa kepada kita manusia ini ya. Jadi mempelai berbicara dari dalam gelapnya malam dunia ini ya. Seperti ini, gelap. Dunia ini gelap gulita. Nah, perhatikan video-video yang matahari itu, mempelai itu syutingnya itu biasa kadang di jam 10 pagi di matahari terik, kadang juga di jam 1 siang, jam 2 siang. Itu dunia itu Bapak Ibu sangatlah terik, sangatlah terang matahari itu. Tapi di dunia lain bumi ini sudah gelap Bapak Ibu ya. Supaya tidak tapele materai ilahi di dahi. Ini materai ilahi di dahi salib. Ini kalau ada materai di dahi seperti ini Bapak Ibu, salib atau T. T itu kan merpati. Jadi sayap burung merpati itu kodenya T. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu ya, seperti ini. Jadi matahari di jam 1, jam 2 siang sangat terik, sangat panas sekali. Tetapi di alam roh itu, coba perhatikan mempelai itu dunia itu gelap. Bapak Ibu tidak perhatikan gelap. Tapi mataharinya kan sangat bersinar terang. Nah itu di jam 1, jam 2 siang dunia itu gelap. Bayangkan. Tapi kalau dengan mata jasmani kita melihat bahwa dunia itu sangat terang. Tapi di alam roh sesungguhnya dunia itu sudah gelap Bapak Ibu. Gelap. Coba perhatikan di video-video yang mempelai itu syutingnya di jam 1 siang, jam 2 siang. Itu matahari posisinya ada di tengah-tengah dunia, di atas kepalanya mempelai. Ya, itu jam 1, jam 2 siang, tapi di tangannya mempelai ingin tunjukkan karena permainan saya di alam roh dan di dunia nyata. Saya menunjukkan kepada dunia ini loh. Di jam 1 siang dengan yang sangat terik, matahari itu bersinar, tapi di alam roh itu sudah gelap. Gelap Bapak Ibu ya. Ya. Mikael pamit dari para saksi-saksi surga seluruhnya tanpa terkecuali. Mikael mau menghilang karena ada tugas, karena Mikael merasakan di bagian belakang Mikael sudah keras dan berat, artinya banyak dosa-dosa manusia. Artinya dosa-dosa manusia yang masih menikmati dosa. Oleh karena itu Mikael mau melakukan tugas dahulu. Berjaga-jagalah kita semuanya di dalam doa dan puasa kita dan kerendahan hati kita sehingga terhindar dari bencana yang akan terjadi sebentar ini. Haleluya. Amin, puji Tuhan. Amin, shalom buat kita semuanya. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Ya, jadi silakan Mikael mau bertugas ya Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati dalam tugas pelayanannya kepada Tuhan Yesus Kristus, Bapa Yahweh, Bapa Yesua Hamasia Elohim. Ya, makanya Mikael belum aktif bersuara, mendampingi ada Tuhan Yesus, ada roh Bapa Yahweh, roh Tuhan Yesus, dan malaikat-malaikat yang lain yang menjadi saksi dalam kita bertugas ya. Malaikat perang bertugas di alam roh lebih banyak ya, berperang Bapak Ibu ya. Haleluya. Jadi Bapak Ibu masih melihat sinar di mata saya, di dahi saya maksudnya. Di dahi saya ya Bapak Ibu. Nah, memancarkan sinar pelangi. Nah, itulah yang Bapak Yahweh katakan ya di statusnya Pak Eman Lahoge 2, wadah yang dipakai oleh Bapak Yahweh, Bapak Yesua Hamasia Elohim untuk memerintah di muka bumi ini Bapak Ibu ya. Nah, lihat cahaya di dalam tubuhnya, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Nah, kita sudah anak-anak Tuhan ini memakai tudung perlindungan Tuhan. Jadi tudung perlindungan Tuhan, kita bisa melihatnya dalam cahaya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki ada perlindungan Tuhan, ya dan amin, nyata.
Terus ada materai di dahi kita ini yang memancarkan. Nah, ada warna merah api, berarti kebakaran di mana-mana. Bapak Ibu bisa lihat roh Pangeran Nila itu merah api. Jadi akan terbakar Bapak Ibu ya, banyak kebakaran di mana-mana. Baik itu di kota, di desa, di gunung. Karpet merah itu sudah dibuka seluas-luasnya. Nah, jadi seperti ini roh. Jadi sebagaimana roh itu berubah di alam roh, ini aura Bapak Ibu ya. Nah, jadi seperti itulah di tubuh fisik ini, hanya efeknya saja. Kita kan masih memakai tubuh fisik. Nah, seperti ini. Ini aura hati. Hati kita, jadi hati kita itu bisa tergambar di aura. Kalau marah seperti itu, warnanya itu merah api. Gini, coba Bapak Ibu perhatikan ya. Ada merah api kan? Beda warna merah api itu sama pink, sama itu beda. Ini merah api tadi. Barusan nih. Ini bertugasnya malaikat Tuhan ini seperti ini. Nah, kadang kita masih bicara-bicara begini, roh kita itu sok keluar Bapak Ibu. Tak ganti dengan roh Tuhan, roh malaikat yang lain. Karena kan gerbang portal. Nah, roh kita itu bertugas di kota ini. Ya, mempelai itu lagi ngecek-ngecek, ukur-ukur Bapak Ibu. Disuruh bertugas di kota Bogor. Bapak Ibu lihat saja nanti berita ya, efeknya di dunia nyata. Karena kan dunia nyata kan jalannya agak lambat ya. Jadi kalau mempelai efek kerjanya cepat, ya cepat juga di dunia nyata kan. Jadi kedepannya Bogore lagi. Disuruh bersih-bersih pasukan orange di Bogor. Jadi Bapak Ibu perhatikan ya kota Bogor. Mau dihantam kapan dia di dunia nyata, mendaratnya kapan. Tapi saat ini saya mempelai Peroso ada di sana, bacek-cek. Bacek-cek orang permainan di sana ya. Manusia di sana. Lagi bacek-cek ini, lagi bacek-cek. Cek, cross check. Ya, tapi mempelai masih ada di sini tubuh casingnya. Tapi iya di kota Bogor. Mempelai Peroso di sana di kota Bogor sana, lihat orang peba cara bawik-wik tidak wajar. Di sana. Jadi seperti itu, masih dalam pengecekan dan pengukuran kota. Kan tidak gampang murka Tuhan itu tercurah. Teguran Tuhan itu tercurah nyata Bapak Ibu ya. Orang yang ikuti live ada yang suka saya bocor, hati-hati kon di Bogor. Boleh kasih bocoran. Biasa kan batugas diam-diam, nanti seluruh lantai baru bakal saya tahu. Ini dorong so heboh di WhatsApp. Bye-bye ngoni yang ada di sana, menyingkir memang. Menyingkir memang ngoni. So bocor di WhatsApp. Bye-bye ngoni. So datang di sana DP malaikat Tuhan coba ukur ngoni pedosa. Lebay itu yang dorong yang LGBT sono, menyingkir memang jangan ngoni pindah kota kata. Haleluya. Pindah kota juga kita mau kejar. Di kota mana ngoni berada. Diukur no di tempat panguni pesudut-sudut. Haleluya. So bocor. Mempelai tahu juga. Ya. Lihat kan cross check. Diam-diam saja ya. Ini bocoran ya. Supaya kan banyak manusia tidak percaya toh. Kan selama ini kerja diam-diam. Hanya Tuhan yang tahu. Kalau mempelai itu bertugas di mana, mempelai sudah bertugas di Bandung, di mana. Cuma yang tahu tuh Pangeran Ilahi bakal kasih tahu, balapor kadang disuruh. Kota-kota yang penyembah patung LGBT semua dihancurkan dalam sekejap. Itu kan setiap malaikat Tuhan kan punya tugas. Iya ada sedikit bocoran kisi-kisi. Sekali-sekali kasih bocoran. Bu Juli toh sekali-sekali kasih bocoran toh supaya manusia bilang wow pas tembus di berita besok atau minggu depan, wow seluruh lantang
Dengan berbagai peristiwa. Dom yang wow, kancang juga. Kancang juga dan ini kerjanya malaikat Tuhan ini. Sapa dulu dong. Sapa dulu dong juragannya, bosnya ya. Tangan. Ini kan tinggal baku tunggu di berita Bapak Ibu kapan? Besok kah? Lusa kah? Minggu depan kah? Atau sabantar kah? Atau mempelai juga tidak tahu kan waktu Tuhan. Kita kan cuma bertugas bersih-bersih. Namanya juga pasukan orange bersih-bersih. Bersih semua dia angka. Haleluya. Jadi seperti itu ya. Jadi ini untuk membuktikan kepada dunia kalau kuasa Tuhan itu wow, luar biasa, dahsyat, bukan logika, bukan teknologi, bukan apapun juga, tapi kuasa Tuhan itu bekerjanya melalui alam, melalui matahari, bulan dan bintang. Nah, melalui gaya gravitasi bumi. Nah, kalau malaikat Tuhan itu kore itu gaya gravitasi bumi dari barat ke timur, kalau dia kasih bengkok lagi, dia kasih belok, timur ke barat. Bagaimana sudah? Atau barat ke timur. Silakan toh. Manusia kan pusing dan oleng. Cirebon sudah tengah. Nah, itu ada tujuan dan maksudnya. Tuhan. Karena Tuhan begitu sayang kepada kalian-kalian ini, makanya tenggelam. Haleluya. Kota per kota kok. Berani lagi menghina pekerjaan Tuhan, tenggelam. Malaikat Tuhan itu sudah catat semua itu kota-kota. Ya. Berapa juta Anda menghina pekerjaan Tuhan, menghujat dengan keangkuhan hati kalian manusia. Kalian tidak tahu siapa yang kalian hujat, kalian tidak tahu juga siapa yang kalian hina. Cuma ketawa-ketawa saja, DP conger yang kas tunjuk. So kayak kuda dong kata-kata. Orang tidak tahu, mereka itu lagi menimbun murka Tuhan di atas kepalamu sayang. Di atas kotamu. Karena kalian itu mencari Tuhan hanya Abu Nawas. Manusia itu mencari Tuhan hanya apa? Abu Nawas. Manusia itu mencari Tuhan hanya apa? Untuk dapat makan saja. Tidak ada yang salah Bapak Ibu. Kita ini manusia kan butuh makan, tapi bukan itu satu-satunya. Kita mencari Tuhan. Kita mencari Tuhan itu untuk Tuhan berkenan atas hidup kita dan memakai hidup kita. Bukan bahina-hina pekerjaan Tuhan. Di akhir zaman ini yang super dahsyat. Haleluya. Ya. Berkurang sudah akun yang bahina. So takut orang. Berkurang sudah akun yang bahina-hina. So takut orang sayang. Haleluya. Berani bahina tenggelam sekota-kotanya. Bukan cuma keluargamu, sekota-kotanya tenggelam. Satu orang saja bahina di kotamu, tenggelam semua. Ya. Tenggelam semua. Yang kontrol itu Bapak Yahweh. Firman yang hidup Tuhan Yesus Kristus dan para malaikat-malaikatnya. Roh yang ada di Cakrawala yang sedang bertugas giat di Amerika Serikat. Sana dia. Belum pulang-pulang juga Bapak Ibu. Roh yang di Cakrawala ada bertugas di Amerika sana. Belum pulang-pulang. Dia bilang tidak tahu kapan dia pulang. Ya seperti itu. Ya, dia bilang tidak usah kasih bocor-bocor saya, identitas saya, nama saya, apa segala macam. Ya, dialah Spiderman. Dia lagi bertugas di Amerika sana ya, Amerika Serikat. Nah, saya Amerika Serikat. Lagi bertugas. Jadi seperti itu, ya. Jadi ada roh yang di Cakrawala sebelum dunia ini dijadikan, roh itu sudah ada melayang-layang di atas Cakrawala. Nah, jadi seperti itu. So tidak berani dorang bahina-hina. So tidak berani. Bahina, DP bulan depan, 2 bulan depan, dan dikasih pertobatan toh. Tunggu-tunggu tidak bertobat. Semakin jadi bahina. Tiba-tiba lagi tidur enak, so tenggelam sayang. Tenggelam di lautan cinta asmara. Mempelai mau kasih tahu ya.
Kalau ngoni so tenggelam di lautan cinta api asmara, bataria, oh Tuhan, tolong aku, tolong lontong, tolong, ampunilah segala dosa-dosaku. Baik dosa-dosa pikiran, dosa-dosa penghujatan kepada roh Tuhan, roh kebenaran. Tolong aku, kasihani aku. Tuhan ya Allah ada di tempat yang maha tinggi dan tersembunyi, yang tidak bisa dijangkau oleh manusia berdosa. Ampuni kami, kasihani kami seluas samudra cintamu, seluas samudra juga murkamu. Tuhan ampuni kami ya Allah, ya Allahku. Nah ya seperti itu ya. Jadi ya, itu dibilang bertugas jadi Spiderman. Nah itu lagi bertugas di Amerika, dia lagi bertugas, Bapak Ibu sangat sibuk ya. Jadi lu ini ngomong lagi bertugas jadi Spiderman lu. Jadi ngomong-ngomong apa ya? Ngomong-ngomong, kalian udah pada ngopi belum? Gue mau bertanya, kalian udah pada ngopi belum manusia? Santai di situ loh. Lo pada santai, kalian yang bertugas di alam sana, di alam sono. No. Kalian pada ngopi, baca koran, santai, nonton telenovela, film Korea. No, ada juga santai dengan week. No, silakan no. Dunia udah bergemuruh, kalian udah pada nyantai ya. Kalian nyantai ya. Gue. Gue nih. No. Siapa yang tahu gue? Tuh. hanya yang Bagetik bertugas jadi Spiderman tuh tahu gue. Siapa gue? Siapa lu? No, minum no. Minum kopi. Udah pada ngopi belum? Biar lurus pikiran lo pada lo tuh, lurus lo. Gue itu jujur ke dunia ya. Kalau gue itu sangat suka mempelaiku ini. Gue sangat suka dia. Gue roh yang lagi bertugas di Amerika Serikat. Gue sangat mencintai dia. Gue sangat suka dia. Karena dia begitu indah. Begitu indah dan begitu cantik dia di sini. Di alam roh begitu cantik sekali. Dan gue sangat suka. Gue kan roh. Gue sangat suka sama yang berbicara saat ini. Karena rohnya sangat indah dan sangat cantik di sini. Tidak ada yang bisa mendandingi dan melawan roh yang sangat cantik dan mulia hatinya. Di sini loh. Bukan di sana. Mungkin di dunia sana kalian hina-hina dia. Tapi di dunia sini, aku sangat memujinya dan memujanya sebagai seorang dewi yang berhati mulia, sangat mulia. Aku sangat menyukainya, sangat mencintainya. Karena kau begitu indah, begitu mempesona hati, dan tidak ada yang melawan pesonamu di sini yang sementara berbicara ini. Aku adalah roh yang jujur dan berkata jujur apa adanya aku. Itulah aku. Aku adalah aku. Who I am,
Apakah kalian tahu setiap kali aku menyapa, "Wo, I am." Siapakah aku? Rahasia. Rahasia. Dan aku tidak suka dipublikasikan. Aku bekerja dengan diam-diam. Dengan diam-diam. Dan seluruh manusia aku ketahui. Baik isi hatinya, baik hati manusia itu sendiri, baik apapun juga aku ketahui. Baik manusia itu berdiri, duduk dan berjalan, aku tahu. Dan sebelum kejadian di dunia ini, aku sudah ada. Berabad-abad, beribu-ribu tahun yang lalu. Akulah dia. Akulah dia. Jadi, apa kalian sudah mengenali aku atau belum? Yang sering berbicara kepada kalian dari 4 tahun lalu itu aku. Wow, I am. Tapi aku menyamar dalam wadah ini dan kalian tidak mengetahui siapa aku. Semua rahasia sudah aku bukakan kepada dunia. Tinggal beberapa lagi yang masih aku sembunyikan, dan itu merupakan rahasia bagiku. Dan bagi manusia itu ada rahasia di dalam dimensi yang tinggi. Kalian tidak bisa jangkau dan kalian tidak bisa tahu jikalau bukan mempelaiku ini yang akan berbicara kepada kalian. Kalian masih menahan berkat-berkat dunia untuk mempelaiku ini. Sangat berbahaya bagi kalian. Hai dunia, apa yang kalian janji kepada mempelaiku ini, cepat laksanakan. Cepat laksanakan. Cepat laksanakan. Jangan sampai aku turun tangan. Babak belur kalian aku buat. Sampai kalian mau berteriak pun tidak bisa. Cepat laksanakan apa yang menjadi nego di alam roh dari dunia 666 ini kepada pasukan 77 surgawi malaikat-malaikatku yang sementara bertugas di alam dunia nyata ini. Kepada roh pangeran ilahi, malaikat-malaikatku Mikael, mempelaiku pasukan 77 semua cepat. Jikalau tidak, akibatnya fatal bagi kalian. Karena kalian selalu menunda-nunda waktu. Kalian selalu menunda-nunda waktu. Aku tidak suka. Aku tidak suka. Cepat sekarang kalian bergegas. Cepat sekarang kalian bergegas. Waktu, kalau aku sudah turun tangan, jangan menyesal. Jangan menyesal. Nama kalian, keturunan kalian terhapus semua dari muka bumi ini. Sampai pulau kalian pun akan terhapus. Sementara kalian tidur nyenyak. Berfoya-foya di dalam kenikmatan dunia. Berfoya-foya di atas penderitaan rakyat yang miskin. Dan berfoya-foya di atas penderitaan orang lain. Cara yang tepat adalah mediasi di alam roh itu cepat lakukan. Cepat lakukan. Itu saja pesan daripadaku ini. Nomor rekening mempelaiku ini sudah tertera di dalam Facebooknya. Nomor rekening Pangeran Ilahi sudah tertera di dalam Facebooknya. Mintalah nomor rekening Bapak Yahweh Yeshua Hamasiah Elohim, Bapak Eman Lahoge. Mintalah kepada dia. Dan malaikat-malaikat Tuhan Mikael, Rafael, malaikat Triana, Haniel semuanya, Uriel, Suriel,
Semua malaikat yang sudah percaya cahaya pasukan 77 itu adalah malaikat rahasiaku yang masih belum kunyatakan nama mereka bagi kalian. Cepat, jangan sampai semuanya pindah alam dan luluh lantak kota kalian. Ingat, jangan sampai aku turun tangan. Jangan sampai. Kalian sudah mengetahui siapa aku. Dan kalian sudah tahu siapa aku. Dunia sudah tahu. Semuanya. Jikalau kalian mendengar peringatan daripadaku ini, segera lakukan dan bergegas, jangan tunda-tunda waktu lagi. Dan berleha-leha, berlama-lama kalian dalam kenikmatan dosa itu dan menikmati kenikmatan mamun itu. Semuanya sudah ada perjanjiannya di alam roh. Laksanakan di dunia nyata. Jangan tunda-tunda lagi. Murka kami ini akan jatuh di kepala kalian bertubi-tubi tanpa kalian bisa memanggil nama kami lagi. Jangan sampai hal itu terjadi. Jangan sampai. Bukankah aku sudah sangat marah kepada kalian? Menunda-nunda waktu itu sama dengan menguji kesabaranku. Menguji kesabaranku. Siapakah yang bisa menguji kesabaranku? Jangan sampai kesabaranku habis. Serasa jenggotku ini semakin gatal saja. Semakin gatal saja melihat dosa-dosa kalian. Keangkuhan kalian. Serasa jenggotku ini gatal saja. Ingin aku menyapu-nyapu jenggotku ini. Manusia bodoh. Memang kalian manusia bodoh yang tidak tahu berterima kasih kepada alam. Manusia serakah. Manusia serakah. Sangat serakah hati kalian ini. Iblis. Tetapi casing kalian itu dilihat sangat baik. Sangat baik. Baik sekali. Pujian datang dari manusia kepada manusia tanah. Apa yang kalian banggakan? Selain kemunafikan, kedurjanaan, kefasikan, dan keangkuhan diri. Kalian memuja-muja diri, keangkuhan diri, dan berpesta-pesta berfoya-foya di dalam kenajisan seksualiti. Aku tidak ingin menunjukkan mukaku ini kepada kalian. Karena aku terlalu kudus bagi kalian. Aku hanya ingin memperdengarkan suaraku kepada kalian. Agar supaya kalian tahu. Kalian boleh melihat muka mempelaiku ini. Tetapi isinya adalah aku. Betapa marahnya aku kepada kalian. Jikalau kalian memiliki sifat-sifat yang jahat. Sifat-sifat yang dipunyai oleh iblis. Setan Lucifer itu tanpa belas kasihan. Betapa serakahnya kalian. Hati kalian merampok seluruh isi bumi ini. Merampok nyawa manusia. Merampok harta manusia. Membinasakan tubuh manusia. Jiwa manusia bahkan rohnya. Bertobatlah manusia. Selagi kalian masih mendengar suara kebenaran ini. Karena semua video yang bercahaya-cahaya seperti ini akan dilumpuhkan dan dihapus oleh dunia roh 66. Mereka sangat kepanasan melihat cahaya ini. Sangat kepanasan. Kalian tahu roh siapa ini?
Jikalau kalian tidak tahu, nyatakanlah. Nyatakanlah apa yang benar dan nyatakanlah apa yang salah dan sesat. Jangan diputarbalikkan. Kebenaran dikatakan kesesatan dan kesesatan dikatakan sebagai kebenaran. Jangan manusia. Jikalau murkaku meledak-meledak atas bumi ini, siapakah pembelamu? Siapakah yang engkau akan panggil pada waktu itu? Bukankah namaku yang engkau panggil? Dan engkau berseru-seru di dalam kemunafikanmu, di dalam jubahmu yang berlapis-lapis, dengan kedurjanaan hidupmu, dibalut dalam kemunafikan, keserakahan, keangkuhan diri, dan kenikmatan dosa. Tinggalkanlah kehidupan yang seperti itu. Tinggalkanlah. Aku akan bersuara kepada mempelaiku ini, karena hatinya sangat mulia, suci dan kudus, tidak seperti kalian, munafik. Aku berterus terang karena kalian terlalu munafik. Terlalu munafik. Ketika aku berterus terang, janganlah hati kalian menjadi iri, hati dengki kepada mempelaiku ini. Berhati-hatilah kalian. Aku ada dengan dia dan aku beserta dengan dia selama-lamanya. Rohku diam di dalam wadah ini. Aku suka dengan wadah ini, karena wadah ini sangat tulus dan polos. Hatinya, perilakunya, sikapnya sangat manis. Bukan untuk pujian manusia, tetapi untuk pujian daripadaku. Dia mengejar pujian dari dunia 01, bukan dunia 06. Tipu-tipu, daya manusia, segala kemunafikan ada di dalamnya, segala dusta ada di dalamnya, tipu daya muslihat, iblis ada di dalamnya. Mulut mereka bercabang seperti ular. Hati mereka sangat licik dan amat licin. Lihatlah di samping dinding ini. Setan sudah menggosok-gosok badannya. Apa Anda bisa mendengar gosokan setan? Dia menggosok-gosok. Enyalah kau. Enyalah kau setan. Aku sedang berbicara. Jangan engkau ganggu. Jadi seperti itu. Mempelai ini tugas di buka bumi ini menguji hati manusia. Hanya menguji hati kalian. Dan kalian panas hati? Kalian iri hati dengki? Panas hati kakak kalian. Sehingga kalian senang menghujat dan menghina-hina dia. Padahal itu pekerjaan rohku. Siapakah rohku adalah roh kebenaran itu sendiri. Lihatlah. Kalian membuat matanya menangis di dunia ini. Tenggelamlah kota-kota kalian tanpa kalian sadari. Dan kalian mengatakan, kota kami ini baru kali ini bencana. Seperti ini. Jangan sampai batu-batu dari langit akan kami curahkan di kepala kalian sehingga kepala kalian menjadi bocor. Terlalu kepala batu. Batu kepala jadi batu.
Terlalu angkuh hati sehingga hati kalian membatu. Tidak punya cinta dan tidak punya kasih. Semuanya saling kutuk mengutuk, maki memaki. Tidak ada lagi cinta dan belas kasihan di antara kalian manusia. Untuk apa kalian hidup di muka bumi ini kalau sudah tidak ada cinta dan kasih? Untuk apa? Aku tidak berbicara agama, karena agama buatan iblis. Agama itu sendiri adalah buatan setan. Iblis Lucifera, ketika dia mengambil kekuasaan di muka bumi ini, dia menyatukan semua agama itu untuk menyembah kepada Dajjal, setan mata sapu. Lawanlah mereka. Kalau kalian masih memiliki iman, masih memiliki iman di hati, apa yang kalian sebut sebagai Allah, Allah di atas segala Allah, ketuhanan yang Maha Esa, itulah aku. Rohku yang berbicara, memakai wadah ini, atau memakai siapa saja yang aku ingin berbicara, terimalah itu sebagai peringatan untuk aku yang mati 2000 tahun lalu di atas kayu salib, yang kalian salibkan, yang kalian tuduh aku sebagai penjahat dan penyamun di muka bumi ini. Tanpa belas kasihan aku disiksa. Aku taat sampai mati untuk menebus dosa-dosa kalian. Hai manusia, manusia yang sangat aku kasihi dan cintai, berbaliklah dari dosa-dosa kalian. Berbaliklah dan menuju kepada jalanku yang lurus. Isa Al-Masih, Isa anak Maryam, Tuhan Yesus Kristus, Allah di atas segala Allah-Allah yang esa, ketuhanan yang Maha Esa, itulah aku. Nama rohku di atas paling tinggi ada Bapakku yang di surga, Yahweh Yeshua Hamashiach Elohim, di ruangan Maha Kudus. Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Jikalau engkau mau pergi kepada Bapakku yang di surga, engkau harus melalui aku. Jalan yang lurus itu Tuhan Yesus Kristus, dan pelajarilah aku di dalam firman-Ku ini adalah surat cintaku kepada kalian manusia, keturunan Adam dan Hawa, adalah keturunanku. Akulah Adam pertama, akulah Adam kedua, dan akulah Adam ketiga. Adam pertama mewariskan jatuh di dalam dosa, anak-anak keturunan manusia darah dan daging yang sudah ditaburi di dalam dosa. Adam kedua menebus dosa-dosa anak-anaknya semuanya, dan Adam ketiga datang menjadi hakim yang adil untuk anak-anaknya semuanya, umat manusia di muka bumi ini. Akulah dia, rohku, Adam yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Akulah dia, jalan yang lurus itu, kenalilah aku. Semua lidah akan mengaku bahwa akulah Tuhan di atas segala Tuhan. Rohku adalah roh kebenaran, roh Alfa dan Omega. Akulah dia, penebus dosamu 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib, menderita, disalibkan, taat sampai mati. Untuk kasihku, untuk cintaku, untuk semuanya kepada kalian, supaya manusia hidup berbahagia di muka bumi ini, hidup di dalam kebebasan haknya sebagai manusia yang bebas, yang memiliki kehendak bebas, dan memiliki kuasa di bumi dan di surga. Itulah aku. Ketika anak-anakku percaya kepadaku, maka kuasa bumi surga itu ada di tangan anak-anakku. Seperti yang berbicara pada saat ini, memiliki iman terekselen pada zaman ini, dan dia memiliki kualitas hidup terekselen
di antara manusia ekselen. Pujian ini datang dari mulut kami. Manusia tidak tahu dan tidak mau mengerti dan tidak tahu dunia roh. Kami yang memujinya, bukan dia yang memuji dirinya sendiri, tetapi kami. Tahukah itu kalian? Tahukah kalian manusia? Janganlah munafik. Hidup apa adanya, bicara pun apa adanya, jujur, tulus, hati, polos, tulus, mengikuti aku, dan jadilah pelaku-pelaku firmanku. Jadilah pelaku-pelaku firmanku di muka bumi ini, dan jagalah kekudusan hidupmu. Jadi yang selama ini kalian menilai mempelaiku ini A, B, C, Z, D, dan dikatakan sebagai ini dan itu, silakan. Penghakiman kalian atas mempelai kami ini akan kami ukurkan dan takarkan kepada diri kalian masing-masing diri. Terimalah itu sebagai hukuman atas diri kalian yang berani menghakimi mempelai kami ini, yang tercantik, terelok, bijaksana ilahi. Kuasa ada di tangannya. Dan dialah yang membuka materai di dalam kitab suci. Firman yang kalian baca. Kalian hanya bisa saja membaca, tetapi dia membuka. Kalian hanya bisa menghina, mengolok-olok pekerjaan Tuhan di muka bumi ini, tetapi dia memaafkan kalian. Tetapi kamilah yang akan menghukum kalian. Mengerti sampai di sini pekerjaan roh? Dan kalian menuduh siapa sebenarnya si Aditya Nugrahanto itu, pemuda yang menyelamatkan dia berumur 33 tahun itu dari maut. Kalian kalau melihat maut di depan mata kalian, larilah. Apa guna dua kaki kalian diciptakan untuk lari? Siapa Aditya Nugrahanto? Aku pakai dia untuk menyelamatkan mempelaiku ini. Siapa dia? Hambaku yang paling taat di muka bumi ini. Setia. Kalian mau menyelami pekerjaan kami roh? Tidak akan bisa. Logika kalian bakalan tumpul. Bakalan bengkok dan gila kalian manusia untuk menyelami pekerjaan roh. Tidak akan bisa. Dan kalian menuduh macam-macam mempelai kami ini, silakan. Hukuman akan jatuh di atas kepala kalian. Firman yang jadi saksi. Kalian mau katakan, siapa mereka ini? Dua pribadi yang luar biasa dipakai Tuhan. Pada zaman ini, masih muda. Siapa mereka? Mereka adalah manusia-manusia ilahi. Kalian tidak mengerti bukan? Manusia ilahi itu manusia cahaya. Di kegelapan malam mereka bercahaya. Itu manusia ilahi. Firman jadi saksi. Mereka pelaku firman. Kalian mau tahu, untuk jaga kekudusan hidup, nyawa melayang. Untuk jaga kesalehan hidup, nyawa melayang. Itu pelaku-pelaku firman. Mereka datang untuk menolong kalian manusia. Tetapi kalian tidak tahu berterima kasih kepada manusia-manusia cahaya ini. Untuk itu aku katakan ya. Aku katakan kepada kalian. Selama mereka masih pakai casing manusia, berkati mereka semua manusia-manusia cahaya ini. Karena mereka tidak mengambil keuntungan daripada kalian. Mereka dapat berkat juga mereka bagi kepada orang-orang susah. Kepada orang-orang miskin dimanapun berada. Mereka hanya untuk mencukupkan diri mereka. Makan, minum, kediaman rumah pun tak punya. Perhatikan baik-baik kehidupan mempelaiku ini. Nyawa mereka pun terancam-ancam untuk menolong kalian manusia. Dasar manusia bodoh.
Sudah itu saja aku berbicara kepada kalian. Kalian harusnya tahu, mengerti, paham. Seperti itu. Kalau mempelai kami ini berbicara, kalian akan tahu dia yang berbicara. Tapi kalau aku yang berbicara, kalian akan tahu siapa aku, YM. Siapa aku? Aku telah memberitahukan kebenaran itu kepada kalian dari 4 tahun yang lalu. Kalian tidak percaya. Ke depan lagi kalian akan digiring dimasuk dalam penjara-penjara modern. Kalian juga tidak akan percaya kah? Penjara-penjara modern itu seperti apa? Sangat mewah dan sangat indah. Itulah penjara-penjara modern. Penjara-penjara kenikmatan. Dan kalian akan dikurung di situ sampai mati. Percayakah kalian akan perkataanku ini? Jangan terlalu bodoh jadi manusia. Kalian harus tahu pekerjaan Tuhan yang mana, pekerjaan setan yang mana, agen-agennya Tuhan Yesus Kristus yang mana yang aslinya, yang mana KW1, yang mana KW2. Kalian bisa tahu dan paham bukan? Buka mata lebar-lebar. Jangan kalian makan fitnah dunia. Jangan kalian makan gosip dunia. Maka kalian akan mabuk oleh dunia ini dan kalian tersesat dan kalian akan disesatkan oleh roh-roh dunia ini. Silakan tutup mempelai live ini dan semoga kalian berjaya di udara, berjaya juga di darat. Semoga kalian diberkati dan mendapat berkat daripadaku, karena berkat daripadaku akan diserap oleh orang-orang yang beriman kepadaku, yang menyadari akan dosa-dosanya dan memiliki kerendahan hati melalui proses-proses kehidupan yang real, nyata di dalam kehidupan kalian. Jangan malu mengakui namaku, jangan malu. Apabila engkau malu mengakui namaku di depan manusia, di depan dunia ini, maka aku pun malu mengakui engkau di depan Bapakku yang ada di surga. Itu saja yang aku ingin sampaikan kepada dunia. Bersaksilah karena sebentar lagi akan terjadi badai matahari dan semua internet teknologi lumpuh dan semua matahari bulan ciptaan mereka akan jatuh ke kota mereka sehingga akan membinasakan sepertiga dari kota itu di Shanghai di Cina sana. Akan binasa semua manusia-manusia yang super ganteng, super cantik di kota itu. Dan itulah akibat ulah daripada kepintaran mereka, daripada keangkuhan kota itu, daripada ketidaktahuan kota itu tentang aku dan kuasaku. Bertobatlah kota itu selagi masih ada waktu. Bertobatlah kota itu, jangan sampai binasa pada waktuku nanti. Bertobatlah karena ini masa yang urgen. Kenalilah jalanku, kenalilah aku, kenalilah aku. Salam rahayu untuk anakku yang taat dan setia, Pangeran Ilahi, namanya Aditya Nugrahanto. Salam rahayu Nusantaraku, salam surgaku untuk kalian semuanya. Aku kasihi dan aku cintai semuanya di dalam kasih, di dalam kuasaku, di dalam hakikat dan kehendakku. Tutup mempelai dengan kode 3 konfirmasi langit dan bumi. Praise the Lord, haleluya, praise the Lord, praise the Lord. Diberkatilah engkau yang datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah engkau yang memiliki kerendahan hati. Diberkatilah pintu keluar, pintu masuk rumahmu, di jalan dimanapun apa yang engkau kerjakan. Diberkati oleh Bapa yang di surga, Bapa Yeshua Hamasia Elohim, Bapa yang maha agung, maha mulia, maha mencintai umat ciptaannya. Bertobatlah sekalian, bertobatlah. Yang buta disembuhkan, yang lumpuh berjalan, dan yang tuli mendengar, yang bisu berbicara. Imanmu menyembuhkan engkau, imanmu menyelamatkan engkau, imanmu yang membuat engkau lega, dan terimalah ketopong keselamatan daripada Tuhan. Amin. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Amin. Amin. Amin.